keutamaan bagi kita yang sangat besar. Dan begitupun di dalam keutamaan di dunia bagi para penuntut ilmu, bahwa para penuntut ilmu dan para alim ulama, mereka mempunyai predikat yang sangat besar. Apa itu? Mereka dilakobi dengan pewarisnya, penerusnya dari next generation para nabi. Maka para nabi telah tiada. Dan bahkan ditutup rantaian silsilah al-anbiya oleh Nabi kita Muhammad dengan ucapan Allah wa khataman nabiyyin, bahwa engkau wahai Muhammad adalah penutup dari seluruh para nabi. Namun para ulama disebutkan oleh Allah dan Rasulnya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari berbagai sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya dari jalan Abi Darda, sahabat Abu Darda, yang mana disebutkan oleh Nabi kita, al ulama warathatul anbiya, bahwa para ulama, innal ulama'a warathatul anbiya, bahwa sungguhnya para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dan mempunyai ilmu syar'i yang kita sibuk padanya ini, maka mereka itu adalah pewarisnya para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan kepada kita harta, ataupun mewariskan kepada kita dari keturunan. Sudah terputus hubungan kita dengan para nabi. 1400 dengan akhir nabi, Nabi Muhammad. Namun terus dipegang predikat warisan para nabi ini khusus dari jenis manusia. Siapa? Hanya para ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya, bahwa sungguhnya para ulama itu adalah pewaris ilmu para nabi. Karena nabi tidak mewariskan harta dan jabatan, hanya mewariskan ilmu, maka predikat yang dibawa oleh para ulama sebagai pewaris para nabi, predikat yang agung di dunia ini. Hadis ini telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah, di mana di dalam Ad-Dhaifah dia mengatakan, adapun lafaz innal ulama'a warathatul anbiya qad thabatat, telah sahih, datang dari Ibnu Hibban dan yang lainnya dari berbagai jalan, saling menguatkan. Maka permasalahan keutamaan menuntut ilmu sangat banyak. Maka di sini untuk permasalahan dunia kita tutup dengan perkara yang terakhir, bahwa mereka para penuntut ilmu dan alim ulama, mereka akan hidup dalam keadaan jaya raya. Rizki-rizki mereka akan diluaskan oleh Allah sesuai mereka meluaskan diri-diri mereka kepada saudara-saudaranya di saat menuntut ilmu. Dan dikarenakan mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang agung, menuntut ilmu dan mengajari manusia, maka Allah tinggikan derajatnya. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah lakum. Maka wahai orang-orang yang beriman, jika di antara kalian duduk di majelis ilmu, kemudian datang orang yang ingin masuk, dan dikatakan kepada kalian, fafsahu, berikanlah tempat kepada saudara kamu yang baru datang, maka fafsahu, maka bukakan, yafsahillahu lakum, maka Allah akan meluaskan, melapangkan kamu. Ditafsirkan oleh para ulama, dilapangkan tempatnya yang mulia di surga, dan juga tidak menafikan di dunia dilapangkan rizkinya, dilapangkan rahmat atasnya. Maka ini kenikmatan bagi orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Di saat memberikan tempat bagi orang yang baru datang, maka dibukakan dari sumber rizkinya, diluaskan dari rahmat Allah atasnya, dan di hari akhirah akan diluaskan tingkatannya di surga. Kemudian setelah itu di akhir dari ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sama pun maknanya. Maka Allah mengangkat
orang-orang yang beriman di atas derajat dari orang-orang yang tidak beriman, dan dari orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu lebih lagi di atas derajat dari hanya sekedar orang-orang yang beriman saja. Maka oleh sebab itu, menuntut ilmu dan seorang alim, maka keduanya dalam keadaan jaya raya di muka bumi ini. Jika kita kembali kepada hadis Nabi, bagaimana para sahabat dahulu di saat menuntut ilmu bersama Nabi, maka dia dijadikan orang-orang yang mulia. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nafi' ibnu Abdul Harith. Dari Nafi' ibnu Abdul Harith, yang mana dia adalah seorang sahabi yang dijadikan oleh Umar menjadi pemimpin ataupun gubernur, kita sebut sekarang, ataupun amir di Makkah. Maka di saat bertemu dengan Umar, Nafi' ini, kemudian mereka berjalan berdua ke daerah Usfan. Falamma marra bi Usfan, dan Usfan adalah daerah yang sedikit menjauh dari Makkah. Dan di situ bukan daerah kekuasaan Nafi' ibnu Al-Harith. Maka setelah itu dikatakan oleh Umar, "Man ja'alta fi hadhihi al-mantiqah?" Menjadikan siapa di daerah Usfan ini? Dikatakan oleh Nafi', Abdurrahman ibnu Abza. Aku menjadikan Abdurrahman ibnu Abza menjadi pemimpin ataupun menjadi gubernur di daerah Usfan ini. Maka dikatakan juga oleh Umar, Man ibnu Abza. Dan dia adalah sahabi shagir. Siapa Abdurrahman ibnu Abza? Dikatakan oleh Nafi', huwa min mawalina ya Amirul Mukminin. Dia bekas budak-budak kami dulu, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, ja'alta amral muslimin fi yadi haula al-mawali. Kamu menjadikan perkara yang agung, pemimpin kaum muslimin, dari bekas budak-budak kalian. Maka berkata Nafi' ibn al-Harith, walakin, akan tetapi, huwa qari'un lil Qur'an, dia sangat pandai membaca Al-Quran. Dan juga alimun fi ilmil fara'id, dia sangat berilmu fikih di bidang ilmu waris. Maka orang ini mempunyai keistimewaan hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga mempunyai ilmu fikih. Maknanya orang ini orang yang alim, bukan hanya sekedar bekas budak. Maka Umar pun mengatakan, menyampaikan dari ucapan Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka telah benar Nabi Muhammad, di mana dia telah mengatakan Allah akan mengangkat suatu kaum yang tadinya miskin dan papa menjadi orang yang jaya raya di dunia, mempunyai harta, mempunyai kedudukan yang tinggi karena memegang agamanya, Al-Quran dan Sunnah. Dan bisa jadi Allah menghancurkan suatu kaum yang tadinya kaya raya, yang tadinya mempunyai bisnis tender yang banyak, dan dari keturunan-keturunan orang-orang yang mulia, dan mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang mulia, maka bisa jadi Allah jatuhkan derajatnya di dunia karena mereka melemparkan agamanya, tidak mengetahui dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan contoh dari aplikasi sering kita ulang, bagaimana Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah Al-Yamani datang dari Yaman ke Madinah, ke Saudi sekarang, jauh. Maka dalam keadaan miskin dan papa, disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari bahwa jalastu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamal ibadni. Maka aku duduk bermulazamah dengan Nabi menghafal hadis dalam keadaan perutku lapar, tidak mempunyai makanan. Dan bahkan Abu Hurairah mengikat perutnya dengan batu-batu, diikat agar angin itu keluar dari perutnya, lapar.
Dikatakan wa amma al-ansar indahum subul fil mazari'. Adapun orang-orang al-ansar ahlul Madinah sendiri kurang bermulazamah, mereka sibuk dengan pohon-pohon dari tamar-tamar kurma mereka. Wal muhajirun yastagiluna as-saf bil aswaq. Adapun orang-orang muhajirun maka mereka sibuk dengan jual beli mereka di pasar. Maknanya mereka semuanya mulia, namun dalam permasalahan ilmu Abu Hurairah paling terdepan. Maka dia dilakabi dengan Sayyidul Huffaz dari para sahabat karena menghafal lebih banyak dari para sahabat yang lain, sekitar 5.740 hadis. Maka Abu Hurairah yang duduk mulazamah dengan Nabi dalam keadaan miskin dan papa, tidaklah bergulir waktu meninggal Nabi. Naiklah Abu Bakar, naiklah Umar, naiklah Utsman, naiklah Ali, setelah Khulafa ar-Rasyidin, kemudian naiklah Husain dan diberikan kekuasaan kepada Muawiyah, maka tawallal qada fi zaman Muawiyah, maka Abu Hurairah Amir Madinah fi zaman Muawiyah. Dia menjadi gubernur Madinah. Dari mana? Apakah dari kekayaannya? Tidak. Apakah karena dia ahlul bilad ataupun orang dari negeri itu sendiri? Tidak. Dia datang dari Yaman. Namun dipilih karena ilmunya. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu, ya ibadallah, akan ditinggikan derajat di dunia sebelum nanti di hari akhirat kelak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adapun dari keutamaan di hari akhirah bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu dan menjadi alim ulama, maka di hari akhirah Allah akan mengangkat derajat mereka. Seperti di dalam keumuman ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat mereka di hari akhirat. Terutama mengangkat derajat apa? Mengangkat derajat di saat mereka telah masuk kepada surga. Maka dari puncak prima, para penuntut ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i, keutamaannya di hari akhirat bahwa ilmu yang ada pada diri mereka akan mengkatrol mereka untuk masuk kepada surga. Dan pendalilannya seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari majelis-majelis ilmu dan duduk padanya, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk kepada surga. Maka semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin Allah mudahkan kepada kita ilmu dan hidayah dan selamat dari fitnah hidup di dunia ini, maka kelak akan dimasukkan kepada surga. Dan begitu pun pendalilan dari sisi yang lain, bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu akan menyebabkan lebih takut kepada Allah dengan ilmunya. Dan ini adalah goyatul ilm yaj'alu sahibahu al-khasyah, menjadikan orang yang mempunyai ilmu itu menjadi takut kepada Allah. Wa hadza kama qala ta'ala fi kitabihil karim,
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Walafat innama yufidu tahsir. Maknanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama dinafikan. Tidak ada yang paling takut dari makhluk ciptaan Allah kecuali mereka para ulama. Maka oleh sebab itu Qatadah Ibnu Di'amah mentafsirkan kafa bil ilmi rahbah. Cukuplah hanya dengan ilmu orang akan menjadi takut kepada Allah. Maka yang menjadi poin di sini, di saat orang yang mempunyai ilmu, dengan ilmunya dia menjadi takut kepada Allah, maka takut kepada Allah balasannya adalah jannatu adnin. Seperti Allah berfirman di akhir surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika liman khasyya rabbah. Maka yang demikian itu Allah memasukkan manusia ke surga Aden yang mengalir padanya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya dan Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas nikmat Allah dari surga Aden. Untuk siapa surga Aden ini? Dzalika liman khasyya rabbah. Untuk orang-orang yang paling takut kepada Allah. Dan siapa orang yang paling takut kepada Allah? Mereka para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka dari sini keutamaan puncak prima para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu di dunianya dan menjadi orang yang alim, maka berhak untuk masuk surga Aden. Dan selain itu yang terakhir, Allah memberikan kepada mereka ketinggian derajat sesuai dengan ilmunya. Semakin banyak ilmunya dan semakin dia membaca Al-Quran dan beristidlal dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan Al-Quran, semakin dia ditinggikan derajatnya bahkan di surga karena ilmunya. Maka seluruh kaum muslimin akan masuk surga. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah bahwa kullukum tadkhulunal jannah. Setiap kalian akan masuk kepada surga. Maka setelah mereka semuanya masuk surga, para penuntut ilmu, orang-orang alim ahlul ilm, mereka akan di atas dari derajat surga-surga dari orang-orang muslim yang lainnya, yang biasa, bukan penuntut ilmu, bukan alim ulama. Mana pendalilannya? Keumuman ayat tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ditafsirkan Ibnu Abbas dan yang lainnya, tingkatan derajat yang tinggi bagi penuntut ilmu dan ahlul ilm di dunia dan di hari akhirat. Dan juga untuk lebih jelas lagi di hari akhirat, seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Asim Ibnu Abi Nujud, dari Zir, dari Abdullah Ibni Amr Ibni Al-As. Yuqalu li ahlil Qur'an, yuqalu li ahlil ilm, iqra warqi warattil fa inna akhir makanak fil jannah akhir ayah taqra'uha. Maka akan didatangkan orang-orang para penuntut ilmu dan orang-orang yang alim yang menghafal Al-Quran, yang beristidlal dengan Al-Quran dan memegang teguh Al-Quran dan membela agamanya dengan Al-Quran dan berdakwah dengan Al-Quran, akan didatangkan di hari kiamat, dikatakan li ahlil Quran, iqra warqi warattil, bacalah Al-Quran, maka kamu akan dinaikkan derajat kamu di surga selama kamu sekarang membaca Al-Quran dan Allah tingkatkan, maka tempat surgamu lebih tinggi dari yang lain. Akhir dari tempat surgamu yang mulia yang Allah berikan kepadamu, wahai ahlul Quran, wahai ahlul ilm, akhiru ayah taqra'uha, akhir dari surat yang kamu baca, yang kamu hafalkan, yang kamu amalkan, dan yang kamu dakwahkan,
Maka para alim ulama yang menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, akan tinggi derajatnya di dunia, seperti tadi kami sebutkan, dan di hari akhirah mereka akan menempati surga-surga yang tinggi. Maka bersyukurlah ya ibadallah bagi kita para penuntut ilmu dan orang-orang yang memegang agama Islam ini dari ilmunya, maka tambahkanlah semangat bagi kita untuk menuntut ilmu. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa bilad al-Yaman wa Filistin min kulil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa nas'alullah al-karim an yurziqana ilman nafi'an. Wa nas'alullah al-karim, kita meminta kepada Allah yang mulia agar memberikan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat saja. Jangan ilmu yang banyak tetapi tidak bermanfaat. Semakin banyak ilmu semakin sombong kepada Allah dan manusia, dan semakin lancung kepada Allah dan manusia, maka bukan itu. Tetapi ilmu yang bermanfaat, yang semakin bertambah ilmu semakin kita sujud jatuh tersungkur kepada Allah. Itulah yang kita minta darimu wahai Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal kami yang diterima olehmu, wa rizqan halalan tayyiban, dan rizki-rizki kepada kami yang halal dan baik saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.